Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan proses membuat modeling karakter. Pada video sebelumnya kita sudah buat bagian kepala, leher, dan bagian badannya. Sekarang kita akan coba terlebih dahulu lanjutkan untuk bagian bawahnya ya, di bagian kakinya terlebih dahulu. Teman-teman silahkan buka file yang sudah dibuat kemarin. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya. Kita tampilkan dalam tampilan edit mode, tekan tab di keyboard atau teman-teman bisa cari edit mode di bagian pojok kiri atas di sini. Nah, sekarang kita pergi ke bagian bawah, kita fokus ke bagian bawah di sini. Teman-teman tampilkan dalam view angka 1. Kita bisa sesuaikan terlebih dahulu bagian bawah ini. Teman-teman bisa seleksi terlebih dahulu titik-titiknya ini. Tampilkan dari view 1 atau view depan. Nah, teman-teman bisa naikkan ke atas sedikit. Selanjutnya, kita bisa seleksi bagian titik di bawah ini. Teman-teman bisa tekan Alt klik. Tekan Alt klik. Kalau misalnya tidak bisa, silakan tekan Shift klik dan seleksi semuanya. Silakan teman-teman arahkan Alt klik biar menseleksi bagian yang bawahnya di sini aja. Kemudian tampilkan dari view front kembali dengan menekan shortcut angka 1. Silakan teman-teman bisa tekan E, tekan Shift di keyboard sedikit aja, dilepas semuanya. Kita bisa geser bagian tanda panah birunya ini, kemudian teman-teman bisa geser sedikit keluar tanda panah merahnya. Kemudian bisa tekan R dan Y untuk membuat dia seperti ini. Kita bisa tekan S untuk membuat dia lebih kecil sedikit. Kita bisa geser. Nah, ini tidak apa-apa, tidak menyesuaikan ya. Kemudian kita bisa seleksi pada bagian yang di sebelah kini. Tampilkan dari view depan, teman-teman bisa besarkan sedikit. Kemudian kalau misalnya sudah menambah pada bagian ini, teman-teman perlu edit juga pada bagian badannya ya. Tekan Z, cari wireframe. Kemudian kita bisa seleksi bagian-bagian yang kurang rapi, misalkan seperti ini. Kita bisa seleksi kedua-duanya bagian yang kurang rapi. Kemudian teman-teman bisa klik salah satu di sini, tekan B, seleksi. Kemudian dikecilkan sedikit. Selanjutnya tekan Z, cari solid. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita coba edit kembali pada bagian kakinya. Nah, kita bisa seleksi titik-titiknya ini, tampilkan dari view depan. Teman-teman bisa sejajarkan dia semuanya titiknya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk bagian yang di sebelah kanan, tampilkan dari view depan juga, sehingga menghasilkan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa tekan Alt klik kembali, atau sebelumnya kita bisa atur terlebih dahulu untuk bagian kaki yang di sebelah bawahnya ini. Teman-teman bisa mundurkan sedikit dia agar terlihat lebih menjadi bulat. Kemudian tekan Alt klik kembali sehingga terseleksi bagian bawah ini. Teman-teman tampilkan dari view depan. Kita bisa turunkan sedikit. Kemudian tekan E, tekan Shift, geser sedikit ke bawah. Kemudian dilepas, tekan geser tanda panah birunya ke bawah kembali. Tekan S di sini untuk mengecilkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita bisa tekan Alt klik juga pada bagian tengah-tengah ini, tekan S agar dia simetris juga sedikit ya. Selanjutnya tampilkan dari view sebelah kanan. Pada bagian bawah ini kita bisa seleksi juga, tampilkan Z, cari wireframe, diklik salah satu titik bagian bawah, tekan B, seleksi seperti ini. Kita bisa geser sedikit, tekan S dan Y sedikit untuk melebarkan sehingga mendapatkan posisi yang seperti ini. Nah, kita bisa edit pada bagian yang di atas sini. Kalau kurang sesuai misalkan, kita sesuaikan sedikit aja. Kalau sudah selesai, kita bisa tampilkan Z solid. Tekan Z, cari solid. Kemudian tampilkan dari view depan. Nah, kira-kira yang bagian view depannya sudah cocok. Kita bisa tab, tekan tab untuk melihat atau mencoba kira-kira tampilannya sudah sampai di mana. Jadi kita bisa seleksi terlebih dahulu yang ingin diedit kembali. Kita bisa cek kembali seperti ini misalkan. Nah, selanjutnya kita akan coba buatkan dia bagian telapak kakinya. Teman-teman bisa tampilkan Z, cari wireframe kembali, klik salah satu titik bagian bawah, tekan B, kemudian seleksi, tekan E, teman-teman tekan Shift sedikit, geser dia bawa ke bawah, kemudian diturunkan pada bagian tanda panah birunya ini. Teman-teman bisa geser sedikit ke bawah, kemudian tekan Z, cari solid.
Kemudian kita bisa seleksi pada bagian-bagian yang ingin diekstrud dibawa ke depan. Salah satunya adalah bagian depan ini ya. Kita coba seleksi terlebih dahulu, atau teman-teman bisa pilih yang seleksi garis terlebih dahulu untuk dimundurkan sedikit, kira-kira seperti itu. Kemudian kita bisa geser sedikit di sebelah kanan. Kita coba atur, sesuaikan saja ya. Kemudian teman-teman pilih yang bagian face select, seleksi bagian depan ini saja. Atau misalnya ada 3, kita bisa seleksi ketiga-tiganya. Teman-teman bisa tampilkan, tekan E, digeser dia bawa ke depan seperti ini, disesuaikan untuk ukuran telapak kakinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa seleksi garis kembali, pilih yang seleksi garis. Kita seleksi bagian garis-garis yang di atas di sini. Teman-teman turunkan tanda panah birunya sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini. Kemudian untuk bagian belakang, silakan teman-teman berkreasi saja. Nah, di bagian sini misalnya, silakan kita bisa geser sedikit bawa ke belakang. Di bagian sini seleksi titik teman-teman gunakan, kita geser sedikit, disesuaikan kembali. Nah, kira-kira seperti itu untuk menambah daripada kakinya dan telapak kakinya. Teman-teman bisa seleksi garis kembali untuk disesuaikan. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan saja. Jadi kalau sudah selesai, kira-kira tekan tab kembali, teman-teman coba kita tekan Ctrl C, Ctrl V, copy paste dia, geser bawah sebelah kanan, diklik kembali, cari add modifier subdivision surface. Nah, kira-kira hasilnya akan seperti ini nanti untuk karakter teman-teman yang sudah jadi. Kita bisa seleksi, kalau misalnya kakinya terlalu pendek jadinya, tekan tab, nanti kita bisa tambahkan Ctrl R, diturunkan ke bawah, tekan tab. Nah, sehingga menghasilkan seperti itu kurang lebih nanti hasilnya ya. Jadi kita bisa delete terlebih dahulu, ini hanya percobaan saja. Kita bisa tekan X delete. Selanjutnya kita akan coba buat bagian tangannya. Teman-teman tekan tab kembali, kita buatkan bagian tangannya, tampilkan dari view depan. Nah, untuk tangannya dia agak lebar sedikit. Kita perlukan Ctrl R di sini, digeser sedikit ke bawah, tekan Ctrl R ya. Tampilkan dari view depan. Kalau sudah disesuaikan, teman-teman bisa seleksi bagian bidang-bidang ini untuk membuat tangannya. Kita bisa pilih yang face select, tetapi sebelumnya kita bisa atur terlebih dahulu titiknya di sini ya. Tekan SY agar dia terlihat lebih bulat sedikit. Kemudian bagian atasnya ini kita bisa turunkan sedikit juga. Bagian bawahnya tekan SY kembali untuk kecilkan sehingga kurang lebih seperti itu hasilnya. Jadi kita akan seleksi bagian bidang-bidang 2 ini. Seleksi kedua-duanya, teman-teman tampilkan dari view depan. Tekan E, geser dia bawa ke sebelah kanan. Teman-teman bisa tekan RY, di rotate dia seperti ini. Tekan RY, kita bisa turunkan dia sedikit. Kemudian tekan S untuk mengecilkan sedikit. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi kalau tampilkan dari view kanan, kita bisa geser sedikit ke depan. Tampilkan dari view depan kembali. Kita bisa tekan R dan Y kembali. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa tekan E kembali untuk extrude dia. Kita bisa geser, tekan R dan Y. Kita bisa tekan S untuk mengecilkan sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Tekan S kembali, disesuaikan. Selanjutnya, tampilan dari view kanan kita bisa geser sedikit ke depan seperti ini. Nah, jadi disesuaikan. Kemudian kita bisa tampilkan atau edit bagian-bagian sebelah tangannya ini ya. Jadi kita bisa seleksi, kita bisa besarkan sedikit seperti itu. Kemudian pada bagian garis atau titiknya ini, teman-teman bisa geser sedikit atau tekan S dan Y, dan ini juga kita bisa geser. Nah, ini menyesuaikan kembali sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri. Kurang lebih bentuknya adalah seperti ini ya untuk bagian tangannya. Berikutnya kita bisa sesuaikan saja titik-titik yang lainnya. Kita bisa tambahkan kembali untuk bagian tangannya, tampilkan dari view depan. Nah, kita nambah lagi sedikit. Kita bikin yang face select. Kita seleksi bagian face selectnya. Kemudian teman-teman bisa extrude atau perpanjang aja kembali dia. Tekan S, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita bisa tampilkan dari view 1 juga. Kita bisa extrude untuk membuat bagian jarinya. Nah, kurang lebih jarinya sampai di sini. Kita bisa geser sedikit ke depan dia, tekan S dan Y untuk bagian jarinya.
Nah, untuk bagian jarinya silakan teman-teman mau sesuaikan seperti gambar atau bikin 5 jari, jadi bisa disesuaikan nanti itu. Kita akan coba bikin 5 jari langsung ya. Jadi tampilkan dari view depan terlebih dahulu, kita coba tambahkan jarinya 5. Kita bisa geser sedikit. Kemudian teman-teman bisa tekan Ctrl R di sini untuk menambahkan ibu jari. Kita bisa cari yang face select. Teman-teman bisa seleksi di sini ya. Tekan E untuk extrude bagian ibu jarinya di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tekan R dan Y. Kita bisa tekan S. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita bisa buat bagian jari yang keempatnya itu. Teman-teman bisa gunakan knife ini ya. Kita bisa potong dengan knife dulu. Kita bisa seleksi. Kita bikin 4 di sini, berarti bagi dua saja. Kita seleksi dari sini garisnya sampai sini, dan sampai sini juga. Diklik, tekan enter. Kemudian kita bisa balik lagi, kita potong lagi dia sampai di sini, diklik, tekan enter. Kemudian kita bisa tarik lagi potongnya sampai sini, tekan enter. Kemudian di bagian bawahnya juga kita bisa potong dari sini sampai sini, diklik, tekan enter. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa tarik garis juga, tekan enter. Kemudian di bagian belakang teman-teman bisa sesuaikan kembali untuk titiknya, tekan enter. Kita bisa pilih yang move tool sekarang. Nah, kurang lebih seperti ini untuk menampilkan bagian dari tangannya. Kita tampilkan dari view front terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan coba buat jari-jarinya. Kita bisa seleksi bagian bidang-bidangnya ini, kemudian kita bisa sesuaikan terlebih dahulu. Kita bisa pilih salah satu saja di bagian sini ya. Teman-teman bisa tampilkan dari view front, kemudian tekan E. Nah, seperti ini, tekan extrude, tekan S untuk mengecilkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya teman-teman bisa bawa ke atas sedikit. Berikutnya kita bisa tambahkan yang tengah-tengah, tekan E, geser juga ke sini. Kemudian tekan S kembali, disesuaikan. Kemudian bagian yang jari manisnya, silakan teman-teman extrude kembali. Tekan S, disesuaikan juga. Kemudian digeser sedikit. Kita buat yang jari kelingkingnya sekarang. Tekan E, paling kecil dia. Tekan S. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa sesuaikan dengan menggunakan seleksi garis. Ini kita bisa seleksi, turunkan sedikit. Kemudian bagian yang ini garisnya kita bisa seleksi, turunkan sedikit. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya kita akan coba atur bagian yang garis-garisnya ini di bagian face select. Kita bisa bawa dia ke depan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan daripada tangannya. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa seleksi dengan menggunakan titik-titik ini ya. Jadi kita bisa masukkan dia bawa ke dalam seperti ini agar dia berbentuk telapak tangan. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan saja untuk editing bagian telapak tangannya. Silahkan menyesuaikan ya dengan ide teman-teman sendiri. Kita bisa sesuaikan juga untuk bagian ibu jarinya. Teman-teman bisa seleksi dengan menggunakan garis, turunkan sedikit misalnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian depannya. Kita edit sekarang bagian belakangnya untuk punggung tangannya. Oke, kira-kira seperti ini untuk bagian dari tangannya. Kalau misalnya sudah selesai, kita bisa coba di subdivision surface kembali. Kita bisa geser terlebih dahulu bagian bawahnya ini. Teman-teman bisa sesuaikan dulu ya. Jadi silakan dikreasikan dulu untuk bagian tangannya agar bisa mendapatkan bentuk tangan sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Oke, kita coba akan copy paste dia. Tekan tab terlebih dahulu, atau misalnya kita bisa edit dulu pada bagian dadanya ini. Kita bisa sesuaikan dulu dia. Silakan teman-teman bisa sesuaikan kembali agar dia lebih terlihat simetris. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba copy paste terlebih dahulu, tekan tab, Ctrl C, Ctrl P. Teman-teman bisa geser sedikit, diseleksi, kemudian cari add modifier subdivision surface. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita bisa tekan tab kembali. Kita bisa tambahkan Ctrl R di sini ya untuk mengedit bagian tangannya. Kemudian Ctrl R kembali. Kemudian Ctrl R kembali seperti ini, Ctrl R kembali.
Silakan disesuaikan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi semuanya ditambahkan Ctrl R agar lebih terlihat bulat dia, tekan Tab. Oke, kira-kira seperti ini untuk bagian tangannya. Teman-teman bisa tambahkan untuk panjang daripada ibu jarinya juga. Teman-teman tekan Ctrl R di sini, tambahkan, tekan Tab. Oke, kira-kira seperti itu. Klik kanan Change Mode. Nah, ini hasil dari bagian tangan dan kakinya, sehingga berbentuk seperti ini nanti kalau misalnya di subdivision surface. Tetapi kita delete terlebih dahulu, tekan X delete. Oke, silakan teman-teman bisa lanjutkan terlebih dahulu untuk membuat kaki dan tangannya. Saya cukupkan sampai di sini untuk teknik membuat kaki dan tangannya. Silakan dipraktekkan kemudian disimpan dalam file blend juga. Semoga bisa mempraktekkan. Kita bisa lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.